Mari saudara sekalian, kita mau siapkan hati kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur kita boleh diberikan kesehatan, kekuatan, penyertaan Tuhan. Pada hari ini kita juga bersama akan mengikuti perjamuan yang kudus. Kiranya Tuhan mempersiapkan hati kita masing-masing. Mari kita masuk dalam doa. Bapa kami dalam surga, terpujilah nama-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh kembali beribadah bersama dengan jemaat-Mu. Terima kasih buat penyertaan Tuhan kepada setiap kami. Kami boleh ada sampai pada saat ini dalam keadaan yang baik. Biarlah secara tubuh jasmani, jiwa dan roh kami juga dalam keadaan yang baik. Kami berdoa bagi ibadah kami pada hari ini, supaya kami boleh mendapatkan berkat-berkat rohani daripada Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan. Bahwa pertolongan kami datangnya daripada Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya dalam ibadah kami pada pagi hari ini anugerah, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dipersilahkan duduk kembali. Shalom semuanya. Bersyukur pagi hari ini kita kembali boleh ada tempat ini, dipersatukan di dalam kasih Tuhan. Mari kita mau sungguh-sungguh membawa hidup kita, membawa hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita merindukan senantiasa hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya, Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapa. Kami merindukan Engkau Tuhan. Kami rindu lawatan terjadi Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Rindu selalu bersamamu, tinggal
Haleluya. I worship you, Jesus. I worship you with all my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. I worship you. I worship you. Jesus, I worship you with all my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Worship you, Jesus. I worship you. Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Worship you, Jesus. I worship you. Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you with all of my heart, with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Haleluya. Segala kemuliaan bagimu, Yesus. Kami sembah. Engkau Raja kami, Tuhan. Engkau yang layak. Engkau yang layak. Terima segala pujian. Kami bersyukur pada pagi hari ini, Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan, sampai saat ini kami ada ini semua karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Tuhan masih beri kami kesempatan. Oleh karena itu kami mau pakai kesempatan ini, Tuhan, untuk kami selalu mau datang mendekat kepada Engkau. Karena kami tahu tanpa Engkau, Tuhan, hidup kami tidak ada artinya, Tuhan. Kami mau bersama dengan Engkau, Yesus. Engkau yang sudah menyelamatkan kehidupan kami. Engkau yang sudah mengangkat kami dari lumpur dosa. Kami bersyukur untuk anugerah keselamatan yang Kau berikan. Mari Roh Kudus, Engkau tolong setiap kami. Biarlah sungguh hati kami senantiasa merindukan Engkau. Jiwa kami haus akan Engkau. Beracarlah di dalam ibadah kami yang kami serahkan hanya di dalam satu nama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai buat segala karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia yang sudah menyelamatkan hidup kita. Haleluya. Bersorak-sorai, muliakan nama Dia. Yes. Amin. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Hanya Yesus satu-satunya, satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkit dan hidup.
Bersorak-sorai, haleluya. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Hanya Yesus satu-satunya, satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkit dan hidup. Oh, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan keselamatan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang memberi kemenangan. Dia ada di dalam kita, bersama kita, di dalam kita. Oh, masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Sekali katakan, haleluya. Tuhan yang memberi kemenangan ada bersama kita. Kita, di dalam kita. Oh, masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Oh, haleluya, bersyukur. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, Tuhan. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Sungguh Dialah yang hidup, Dia bersama kita, amin. Bahkan Dia di dalam kita, amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau senantiasa bawa hidup kita untuk terus berharap kepada Dia. Dialah yang setia. Dialah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan hidup kita. Biarlah kita mau renungkan segala kebaikan-Nya. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu
kata firman Tuhan menjadi jawaban bagi setiap hidup kita. Haleluya, haleluya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Saya serahkan harapan dalam Mari kita sama-sama berdoa untuk merenungkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang bangkit memberikan pada kami kemenangan. Kami berada di hadirat-Mu untuk mendengarkan nasihat firman-Mu. Kuduskan hamba-Mu dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Jemaat-Mu juga Engkau membukakan hati dan pikiran mereka untuk menerima berkat firman-Mu pada hari ini. Bersabdalah kepada kami ya Bapa, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya, yaitu yang terambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Kita akan melihat bagian ini dalam kaitan dengan Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus yang bulan ini masih kita rayakan. Dan tema yang akan kita renungkan adalah pengharapan, hidup yang penuh pengharapan. Dan pengharapan itu adalah karena kebangkitan Kristus. 1 Petrus 3 ayat 3 sampai 5, firman Tuhan berkata demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus Yesus kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi surat 1 Petrus ini ditujukan kepada para pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia dan sebagainya. Dan firman Tuhan ini ditujukan juga untuk kita yang sebenarnya adalah pendatang-pendatang, terutama kita menjadi pendatang di dunia ini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali. Dan bagi orang percaya, kelahiran baru ini penting. Kita bukan sekadar menjadi Kristen nominal karena kita sejak lahir kita atau sudah sekian generasi kita menjadi Kristen. Tetapi kita ketika kita menghadapi situasi-situasi ekstrim dalam kehidupan ini, seperti yang terjadi saat ini, banyak orang yang tidak lagi memiliki pengharapan di dalam kehidupan ini. Tetapi kebangkitan Kristus ini meneguhkan bahwa orang yang mempunyai kelahiran baru, yang sudah memiliki kepastian dalam keselamatan dalam Tuhan Yesus, itu juga mestinya memiliki kehidupan yang penuh pengharapan. Bukan sebaliknya kehidupan yang diliputi oleh keputusasaan, kecemasan dan sebagainya. Nah, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, keselamatan kita itu tidak akan binasa, tidak dapat cemar dan tidak dapat layu. Artinya satu karunia Tuhan yang akan tetap selama-lamanya menjadi milik kita. Tetapi pertanyaannya adalah bahwa bagian yang tidak dapat layu ini tersedia memang di sorga untuk kita.
Tapi bagaimana kita menjalani kehidupan di dunia ini? Apakah hidup kita kadang-kadang layu ya? Kalau kita lihat tanaman yang kena terik matahari dia layu, itu tidak ada gairah, tidak ada semangat, tidak ada satu kehidupan yang menampakkan rona-rona yang mestinya segar. Nah, dikatakan bahwa itu bisa terjadi, tetapi pengharapan itu mengubah keadaan demikian, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman. Kita terpelihara oleh kekuatan Allah, tetapi juga oleh iman yang ada pada kita. Dan iman itu tidak jadi dengan sendirinya, tapi dikatakan bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman Allah, sehingga kita terpelihara sementara kita menantikan keselamatan yang tersedia pada akhir zaman. Artinya firman Tuhan mau memberitahukan kepada kita bahwa soal hidup kekal itu sudah pasti kita akan menerimanya. Nah, tetapi selama kita menjalani hidup di dunia ini, apa yang harus kita perbuat? Seandainya kita begitu percaya, begitu mengalami kelahiran baru, begitu punya kepastian keselamatan, dan saat itu kita kembali ke surga, tidak ada masalah. Tetapi selama kita masih hidup di dunia ini, kita harus menjalaninya di dalam pengharapan. Dan dilahirkan bukan dari benih yang fana, menurut 1 Petrus masih ayat yang ke-23. Tetapi benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Berarti bahwa kita hidup di dunia ini harus hidup di dalam firman. Nah, karena orang beriman itu adalah orang yang mengandalkan firman Allah dalam kehidupannya. Suatu hidup yang penuh pengharapan yang dalam bahasa asli Alkitab ini dikatakan bahwa satu alasan untuk berharap. Jadi bukan hanya pengharapan, tapi ada alasannya. Alasannya karena Tuhan Yesus Kristus yang bangkit. Alasannya karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Alasannya karena firman Tuhan memberikan jaminan bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Dan pengharapan adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, menurut Ibrani 6 ayat yang ke-19. Menjadi sauh yang kuat bagi iman kita. Dan ini lukisan kapal-kapal besar yang berlabuh di pelabuhan. Itu kalau tidak memiliki sauh, itu bisa terseret arus, bisa terombang-ambing. Nah, jadi kalau kita memiliki pengharapan, hidup kita kokoh, hidup kita mapan, hidup kita teguh di dalam Tuhan. Nah, sebab kalau kita percaya bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati, nah kita juga akan memiliki pengharapan itu yang Tuhan nyatakan bagi kita. Nah, karena itu saya mau mengajak Bapak Ibu untuk melihat satu berita Paskah yang menunjukkan betapa kita harus hidup di dalam pengharapan oleh karena kebangkitan Kristus Yesus Tuhan kita. Dan saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk melihat dari Injil Yohanes pasal yang ke-21, yaitu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Nah, di dalam bagian firman Tuhan ini dikatakan bahwa ada 7 murid yang pergi ke Danau Galilea. Memang Tuhan berpesan kepada mereka bahwa setelah dia bangkit, dia akan bertemu dengan mereka di Danau Galilea. Tetapi apa yang dilakukan oleh murid-murid ini, karena mereka mungkin berpikir bahwa sudah tidak ada lagi pengharapan, tidak ada lagi pelayanan, tidak ada lagi yang mereka bisa lakukan karena rabi atau guru mereka ini sudah mati, walaupun ia sudah menampakkan diri sebenarnya kepada mereka di Yerusalem. Dan ini adalah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada mereka. Dan dikatakan di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid yang lain.
Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Maka mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Saudara, dalam hidup ini kita punya itikat, punya niat baik untuk melakukan sesuatu. Murid-murid ini rupanya mereka mengisi waktu di tengah-tengah ketidakpastian setelah kebangkitan Tuhan ini. Dan semalam-malaman mereka tidak menangkap apa-apa. Dan situasi macam ini sekarang ini terjadi. Banyak usaha kita, banyak pekerjaan kita, banyak sumber penghidupan kita yang mungkin kita tutup, atau mungkin kegiatannya, frekuensinya dikurangi. Nah, lalu ketika mereka berada dalam suasana yang nampaknya tidak memiliki harapan apa-apa. Lalu ayat 4 mengatakan, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Jadi pengharapan kita adalah pengharapan pada kebangkitan Yesus atau Yesus yang hidup. Ketika murid-murid ini tidak menangkap apa-apa, pagi-pagi Yesus berada di pantai. Tuhan bukan Tuhan yang masa bodoh. Tuhan yang tidak tahu pergumulan yang kita hadapi. Tapi dikatakan di sini bahwa murid-murid itu tidak mengenal Dia. Ketika kita diliputi oleh banyak persoalan, kadang-kadang pikiran kita dialihkan untuk hal-hal yang lain, sehingga kita lupa firman Tuhan. Lupa bahwa Tuhan menyertai kita. Lupa bahwa Tuhan memperhatikan keadaan kita. Dan pada ayat yang kelima, kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Nah, bayangkan di tengah-tengah usaha yang lesu, pekerjaan yang mungkin juga tidak menunjukkan keadaan yang normal, lalu tiba-tiba ada yang datang kepada Bapak Ibu mengajukan permohonan atau paling tidak memberi proposal dan sebagainya. Tentu Bapak Ibu akan meresponinya juga dengan sikap yang akan berbeda dibanding dengan keadaan normal. Adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Nah, ayat yang ke-6 menunjukkan bahwa Yesus yang memberikan pengharapan itu tahu caranya untuk mengatasi situasi di mana kita tidak memiliki harapan lagi. Dikatakan dalam ayat yang ke-6, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Murid-murid semestinya komplain, Tuhan, semalam-malaman kami tidak menangkap apa-apa. Nah, mereka tidak menangkap apa-apa karena mereka menggunakan pengalaman mereka. Sebelum mereka mengikuti Tuhan, mereka adalah penjala-penjala ikan yang handal. Mereka menguasai karakter Danau Galilea. Tahu kapan mereka akan memperoleh banyak tangkapan dan kapan tidak. Tetapi di saat mereka tidak menangkap apa-apa, Yesus menawarkan jalan keluar yang mungkin tidak biasa bagi mereka. Pagi hari itu biasanya ikan-ikan sudah tidak lagi berada di tempat yang dangkal. Dan kalau kita sudah gagal semalam-malaman, nah kadang-kadang kita berpikir apakah mau melanjutkan atau tidak. Apakah mendengar firman Tuhan yang nampaknya kontradiktif, tidak sesuai dengan realitas yang ada. Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Nah, kadang-kadang kita mengatakan seolah-olah tidak masuk akal, tidak mungkin. Tapi persoalannya adalah ketaatan akan membawa berkat. Dalam ayat yang ke-6 bagian akhir, lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Nah, di tengah-tengah situasi yang tidak memberikan pengharapan ini, ketika kita membuka telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan melakukan, barangkali tidak biasa. Mungkin juga caranya tidak seperti yang kita pahami.
Ada penafsir mengatakan bahwa kalau menebarkan jala ke sebelah kanan perahu itu kan mereka harus melempar jala dengan tangan kiri. Berarti tidak cukup jauh, jala itu akan dilemparkan dari perahu. Nah, tapi karena Tuhan yang berfirman, Tuhan tahu bahwa di situ ada berkat yang mereka perlukan. Nah, mereka menebarkannya juga. Ada hal-hal yang mungkin ditawarkan kepada kita pada masa-masa sulit ini, pandemi ini sudah hampir 2 tahun. Bukan hanya usaha dan pekerjaan, pelayanan pun banyak yang terhenti. Dan iman banyak orang juga seolah-olah terhenti karena tidak ada lagi pertemuan ibadah. Tidak ada lagi orang bisa bersekutu satu dengan yang lain. Tapi apakah masih kita memberikan kesempatan untuk mendengar suara Tuhan? Di tengah-tengah situasi yang dalam hitungan apapun, perhitungan ekonomi, matematika atau apapun, sekarang ini orang bilang anomali. Tidak seperti situasi normal. Tapi Tuhan bilang, tebarkanlah jalamu, lanjutkanlah usahamu, lanjutkanlah pekerjaanmu. Tetapi sekarang ini dilanjutkan menurut apa yang Tuhan katakan kepada kita melalui firman-Nya. Jadi ketika mereka menebarkan jala itu, mereka menangkap sejumlah besar ikan dan tidak dapat menariknya lagi. Nah, ketika murid-murid mendengar tentang itu, Petrus tahu bahwa yang bisa melakukan itu hanya Tuhan. Maka murid yang dikasih Yesus berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Nah, berarti bahwa Tuhan sanggup memecahkan hal-hal yang membuat kita kehilangan harapan. Membuat saudara dan saya dalam situasi sulit sekarang ini, satu-satunya yang mampu menolong kita mengatasi problem-problem yang kita hadapi adalah Tuhan. Itu adalah Tuhan. Lalu apa yang Tuhan lanjutkan kepada mereka? Di dalam ayat yang ke-10 Tuhan berkata demikian. Kata Yesus pada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Nah, dikatakan bahwa murid-murid yang sudah menangkap sejumlah besar ikan dan tidak dapat menghela jalannya lagi. Nah, Tuhan menyuruh mereka untuk memastikan bahwa berkat yang mereka terima itu mereka mau membawanya kepada Tuhan. Tapi saya lihat dari keseluruhan bagian ini, ikan yang Tuhan suruh Simon Petrus bawa ini tidak untuk digunakan bagi kebutuhan mereka pagi itu, karena Tuhan sudah menyediakan sarapan bagi mereka di ayat yang ke-12. Nah, kenapa kok Tuhan suruh Simon untuk naik ke perahu dan menangkap, melihat ikan yang mereka baru tangkap. Simon Petrus naik ke perahu, menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar 153 ekor banyak. Seringkali kita berbicara soal persembahan, di dalam benak kita seolah-olah Tuhan kekurangan. Seolah-olah karena gereja membutuhkan, seolah-olah hamba Tuhan membutuhkan, maka kita harus memberi. Nah, tapi dari bagian firman Tuhan ini, satu prinsip yang terkandung di dalamnya adalah apa? Supaya kita ketahui bahwa Tuhan memberkati kita dengan jumlah yang tidak sedikit. Nah, kalau Petrus tidak menghela jala ini ke darat, dia tidak pernah tahu jumlah ikan yang mereka tangkap itu seperti apa. Dan mungkin dia bayangkan bahwa karena sudah pagi hari pasti ikannya ikan kecil-kecil. Tapi yang mereka dapatkan di sini adalah ikan-ikan besar 153 ekor banyak. Dan prinsip ini yang harus kita lakukan. Misalnya kita memberi persepuluhan. Kalau saya diminta misalnya memberikan 100.000 sebagai persembahan persepuluhan saya, Tuhan pasti tahu bahwa gaji saya 1 juta. Dan itu apakah cukup atau tidak? Dan kalau tidak cukup, Tuhan yang akan membukakan tingkap-tingkap langit untuk mencurahkan berkat kepada kita. Dan di tengah-tengah kegagalan mereka, Tuhan memberikan pengharapan bahwa kalau kita menurut pada firman Tuhan, tidak hitung-hitungan, Tuhan menyediakan berkat itu tidak tergantung pada keadaan kita. Nah, karena dia adalah sumber berkat dan sebagainya. Jadi masa-masa yang tidak normal ini, ya termasuk di dalamnya tadi, kalau
Orang bilang, bawalah beberapa ikan kepada yang kamu tangkap, bawalah persembahan dari hasil usaha dan pekerjaan kita. Nah mungkin kita akan komplain, Tuhan ini masa sulit. Bagaimana? Tuhan ingin memastikan bahwa kita akan diberkati dengan berkat yang berkelimpahan, dengan pengharapan oleh karena kuasa kebangkitan itu. Nah kemudian dia adalah Tuhan yang menyediakan. Di ayat yang ke-12 kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Karena mereka sudah tahu Tuhan suruh mereka membawa ikan yang mereka baru tangkap. Ternyata Tuhan sudah menyediakan sarapan bagi mereka. Karena semalam-malaman mereka sudah berjuang untuk menangkap ikan dan tidak mendapatkan apa-apa. Tentu mereka lelah, mereka letih, mereka juga di dalam ketidakberdayaan mereka. Tapi Tuhan sudah menyediakan berkatnya untuk mereka. Saudara dan saya, kita pun demikian. Saat ini banyak di antara kita yang pusing juga sebagai manusia. Banyak di antara kita yang hati kita juga ciut untuk situasi yang kita tidak tahu kapan akan berakhir. Tapi Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagi kita. Siapa yang menyediakannya? Yesus yang bangkit, Yesus yang sudah mengalahkan maut, Yesus yang sudah menjadi pemenang. Berarti Tuhan ingin agar kita tidak dikalahkan oleh persoalan-persoalan kita. Tuhan menghendaki agar kita tidak diombang-ambingkan oleh berbagai macam hal. Makanya dia ingin supaya pengharapan itu menjadi sauh yang kuat di dalam kehidupan ini. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana di ayat yang ke-13 maaf. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Berarti bahwa di masa yang sulit ini Tuhan mengambil alih, memberkati usaha dan pekerjaan kita, memberkati apa yang kita miliki, supaya itu menjadi berkat yang membuat hati kita penuh dengan ucapan syukur. Dan beberapa kali dalam Alkitab dicatat setelah kebangkitan Tuhan, memang Tuhan bertindak kalau kita turut pada firman Tuhan. Tuhan terlibat langsung di dalam kehidupan kita. Dia yang mengambil roti yang sudah dia sediakan, ikan yang sudah dia sediakan untuk sarapan pagi mereka. Tuhan memberkatinya dan memberikannya kembali kepada mereka. Dan inilah satu prinsip penting di dalam kehidupan iman kita, bahwa kalau kita percaya pada Tuhan, Tuhan yang atur, ya saya kira nggak akan ada kekurangan ya. Mungkin kita bilang apa yang kita punya di masa pandemi yang hampir 2 tahun ini sudah sangat menggelisahkan hati kita. Tapi kalau Tuhan dilibatkan, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan mengubahnya menjadi sesuatu yang memberi pengharapan. Nah sehingga setelah itu apa yang terjadi? Tuhan berfirman kepada mereka untuk melanjutkan pelayanan mereka. Petrus khususnya disuruh untuk menggembalakan domba-domba Tuhan. Padahal dia sudah gagal karena menyangkal Tuhan. Tapi pertemuan dengan Tuhan ini memberikan pengharapan yang baru bahwa masa depan pelayannya Tuhan sediakan bagi kita. Nah tentu sesuai dengan berita Paskah bahwa Tuhan sudah melewati. Paskah itu artinya melewati. Dia sudah melewati jurang maut, sudah melewati kuasa maut yang mengikat manusia, yang membuat kita takut, yang membuat kita tidak memiliki pengharapan. Nah berarti kita yakin juga bahwa Yesus yang bangkit ini akan menolong kita melewati keadaan ini, karena Dia tidak membiarkan kita sendirian. Prinsip-prinsip yang dikatakan dalam Yohanes 21 ini, pertama, Tuhan hadir di puncak kegagalan mereka. Tuhan hadir di saat kita sudah tidak berdaya, di saat kita tidak lagi punya semangat untuk melanjutkan kehidupan ini, entah usaha, entah pekerjaan, entah bayar dan sebagainya. Kemudian Tuhan tahu bagaimana kita mengatasi persoalan ini. Sebab itu dia katakan, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahumu. Kita mengikuti cara Tuhan, metode Tuhan.
Tuhan ingin agar kita melanjutkannya, walaupun kegagalan masih membayangi murid-murid itu. Seandainya mereka bertanya, Tuhan, semalam-malaman kok kami gagal, kenapa harus menangkap lagi? Nah, tapi karena mereka menuruti firman Tuhan, mereka kemudian menangkap 153 ekor ikan yang besar-besar. Kemudian yang ketiga adalah Tuhan yang menyediakan. Ketika kita tidak lagi mampu untuk menghadapi, menghandle segalanya, Tuhan sudah menyiapkan. Marilah, sarapanlah. Tuhan mengundang kita. Seandainya 7 murid ini tidak hadir di situ, saya kira mereka tidak akan pernah menikmati berkat yang Tuhan sudah sediakan. Karena itu suasana sangat tegang. Murid-murid dalam ketakutan akan ancaman orang-orang Yahudi ahli Taurat dan orang Farisi. Tapi Tuhan menyuruh mereka untuk berjumpa dengan Dia di Galilea yang jauh dari hingar-bingar, jauh daripada ancaman yang mereka hadapi. Tapi bayang-bayang itu tetap menghantui murid-murid. Jadi kalaupun kita juga berpikir-pikir ini bagaimana dengan kehidupan kita, bagaimana dengan apa yang kita lakukan selanjutnya, Tuhan yang tetap tebarkanlah jalan. Soal bagaimana 153 ekor ikan itu bisa ada di sebelah kanan perahu, itu Tuhan yang tahu. Saudara dan saya tidak pernah tahu. Tuhan tahu bagaimana caranya. Ia hendak memberkati kita. Dan Ia mengundang kita, marilah. Ketika kita datang kepada Tuhan sesuai dengan Injil Matius 11, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tapi kelegaannya apa? Pikulah yang kuberikan kepadamu. Tebarkanlah jalanmu, lanjutkanlah usaha dan pekerjaan kita dengan berpedoman pada firman Tuhan, dengan berasumsi bahwa Yesus ini bangkit. Berarti kalau Dia bangkit, Dia tahu apa yang kita hadapi. Dia melihat kemurungan wajah kita, Dia melihat kegalauan hati kita. Karena itu Ia bertanya kepada perempuan-perempuan yang pergi ke kubur, mengapa kamu mencari Dia yang bangkit di antara orang mati? Kadang-kadang kita di dalam persoalan kita berpikir bahwa Tuhan tidak lagi mengetahui apa yang terjadi. Tapi kalau Dia adalah Tuhan yang bangkit, tanpa diundang Dia hadir. Tanpa diundang Dia memberikan kepada kita jalan keluar. Tanpa dipersilahkan pun Dia sudah menyediakan apa yang kita perlukan. Tanpa kita memohon, Dia memberkati apa yang ada pada kita. Dan saya kira itu yang kita harapkan bersama sebagai orang percaya. Yang tadi dikatakan bahwa pengharapan itu Tuhan sudah sediakan melalui kelahiran baru. Dan kalau kita semua adalah orang-orang yang mengalami kelahiran baru, itu hak kita yang Tuhan sediakan bagi kita. Keselamatan sudah di dalam tangan kita yang tidak dapat layu, tidak dapat cemar. Tetapi hidup di dalam dunia ini, jangan hidup yang layu, hidup yang dipenuhi dengan persoalan macam-macam. Akhirnya kita tidak lagi memiliki pengharapan di dalam Tuhan kita. Selamat Paskah, Tuhan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Mari kita sekali lagi berdoa, mengucap syukur untuk berkat firman Allah. Tuhan Yesus Kristus, kami tahu Engkau adalah Tuhan yang bangkit, Tuhan yang sudah mengalahkan maut, Tuhan yang memberikan kepada kami pengharapan di tengah-tengah situasi yang saat ini masih terus berlangsung. Sebagai orang percaya, kami tahu bahwa Tuhan pasti hadir di dalam setiap masalah yang kami hadapi, dan Tuhan siap memberikan pertolongan pada kami. Tuhan ingin kami melanjutkan kehidupan ini dengan berpaut pada firman-Mu dan melihat tindakan yang Tuhan buat, Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang memberikan damai sejahtera dan memberikan pengharapan oleh karena iman di dalam Tuhan yang bangkit. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Karena kami berseru dan berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebelum kita mengikuti perjamuan kudus, ada persembahan pujian. Sambil kita mempersiapkan
hati kita untuk mengikuti perjamuan yang kudus.
joy shines only to you. Need you, you and kasihmu kekal selamanya. Niti you in pohwe kai Terima kasih buat pujian yang dipersembahkan bagi nama Tuhan, juga firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya. Mari kita tundukkan kepala, mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan yang kudus. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang sudah mati dan sudah bangkit bagi kami, menebus dosa kami. Terima kasih kami boleh ada pada saat ini semata-mata oleh karena anugerah-Mu, oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini sebentar kami akan menerima perjamuan yang kudus. Di hadapan kami ada roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Biarlah sekali lagi kami boleh memperingati pengorbanan-Mu, kasih-Mu yang besar bagi kami. Tuhan memberkati setiap kami yang ambil bagian di dalamnya. Tuhan persiapkan hati kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya bacakan satu ayat dari 1 Korintus 11 ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Pada saat kita mengambil roti dan anggur, menerima sakramen yang kudus, kita siapkan hati kita supaya kita tidak ada hati yang kecewa, hati yang putus asa. Seperti kata firman Tuhan, bahwa Tuhan memberikan satu hidup yang penuh pengharapan. Sebaliknya kita dipenuhi dengan ucapan syukur oleh karena kebaikan dan berkat Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan tadi mengatakan, Tuhan Yesus menyiapkan baik sarapan, baik berkat melalui ikan-ikan yang besar. Demikian juga Tuhan Yesus menyiapkan kehidupan yang penuh pengharapan bagi kita. Saya mengundang para pelayan untuk maju ke depan. Bapa kami dalam surga, berkati roti dan anggur yang akan dibagikan, yang kami boleh menerimanya sebagai lambang daripada tubuh dan darah Tuhan Yesus. Biarlah perjamuan yang kudus ini boleh menjadi berkat bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terimalah bagi kami.
Mari kita bangkit berdiri, kita pegang roti di tangan kanan kita, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama dengan iman. Kita pegang cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah perjanjian. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum bersama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih buat kasih yang besar bagi kami. Kasih yang tiada duanya di antara siapapun yang ada di dalam dunia. Biarlah pada saat ini kami boleh merasakan kasih-Mu yang besar bagi setiap kami, melewati apapun penderitaan yang kami pernah alami di dalam dunia yang fana ini, tidak sebanding dengan kasih yang Kau berikan kepada kami. Sekali lagi kami boleh menerima perjamuan yang kudus yang mengingatkan kami kepada pengorbanan. Biarlah kami boleh membalas kasih-Mu yang besar di dalam hidup kami, di dalam iman kami, di dalam apa yang bisa kami lakukan bagi hormat kemuliaan nama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Perhatian untuk beberapa momen. Pertama-tama kami atas nama Gembala, Majelis dan Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Domingus. Kiranya Tuhan memberkati kehendak Bapak dan memberkati keluarga Bapak. Juga kami mengucapkan terima kasih pada worship leader, pada pemain musik, pada tim pemuji. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kebaktian minggu depan dimulai jam 9 pagi di tempat ini. Juga kami mohon tetap memperhatikan protokol kesehatan karena sebagian besar dari kita sudah terima vaksinasi. Tapi vaksinasi itu bukan merupakan jaminan tidak terkena COVID-19. Kalau kita kena tidak akan separah yang biasa. Kami tetap memperhatikan protokol kesehatan, memakai masker, sering cuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Terima kasih. Tiba saatnya untuk persembahan. Kami mohon Ibu Ayim dan Ibu Hana menjadi kolektan hari ini. Terima kasih.
Mari kita tundukkan kepala satu hati dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa surgawi, kembali kami menghadap Engkau untuk mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat-Mu, terima kasih atas pengorbanan-Mu yang begitu dahsyat Tuhan. Kau dahsyat, Kau hebat Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan, berkati dan urapi tangan-tangan yang akan memberi. Memang kami memberi tidak sebanding dengan apa yang telah kami terima dari Engkau. Kami ingin memberi dengan hati tulus. Biarlah persembahan yang dapat dikelola dengan rasa takut akan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur dan doa. Haleluya. Amin. Marilah kita memberi yang terbaik bagi Tuhan, karena Tuhan telah memberi yang terbaik bagi kita. Terima kasih. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah kami memiliki hidup yang penuh pengharapan di dalam dunia yang fana ini. Sekalipun kami di dalam kenyataan menghadapi berbagai macam persoalan dan hal-hal yang mengejutkan kami, tetapi kami punya hidup yang penuh pengharapan. Amin. Yang melebihi segalanya. Amin. Tuhan, berkati hamba-Mu Pendeta Domingus yang sudah menyampaikan firman. Tuhan memberkati di dalam pelayanannya, di dalam kehidupannya, dalam keluarganya. Biarlah Tuhan pakai hamba-Mu dan keluarga bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, juga buat persembahan yang boleh kami berikan kepadamu dengan segala ketulusan dan sukacita. Biarlah boleh dipakai bagi pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan pimpin kami di masa pandemi ini, kami boleh mengatur kehidupan kami dengan bijak. Dan kami boleh minta pimpinan daripada Tuhan. Oleh karena Tuhan Yesus berjanji untuk memberikan berkat kepada setiap kami, pemeliharaan kepada setiap kami. Terima kasih. Dengan apa yang di luar nalar pikiran kami. Oleh karena Engkau berkuasa atas hidup kami. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat ibadah kami pada minggu pagi ini. Dan Tuhan menjaga melindungi kami dari segala virus COVID-19. Supaya kami diberikan hikmat akal budi untuk menjaga diri kami masing-masing. Setelah beberapa di antara kami sudah divaksin atau juga ada yang masih menunggu untuk divaksin. Tuhan pimpin dan sertai kami
dan tetap kami boleh menjaga diri dengan protokol kesehatan yang baik. Biarlah setiap kami dan keluarga boleh juga terpelihara sampai pandemi ini boleh berlalu. Terima kasih Tuhan. Kami mengingat bagi saudara-saudara kami yang belum sempat hadir di tempat ini. Tuhan juga memberkati mereka, menyertai mereka, dan memberikan sukacita yang sama kepada mereka. Saudaraku yang kekasih, pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa di surga, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin. Tuhan Haleluya Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati kita semua.